Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga baik-baik saja. Ya, semoga semuanya sehat-sehat selalu. Jangan lupa 3M dan jaga kesehatan. Ya, setelah kita sudah berlibur walaupun di rumah saja, tetap kita sudah rehat sejenak dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, pekan ini kita sudah mulai masuk kembali, walaupun belajarnya di rumah, tetap semangat untuk belajar dan juga kita persiapkan pembelajaran di semester ini karena nanti kita akan memasuki ujian di kelas 6. Ya, jadi tetap semangat semuanya untuk menghadapi semester 2 ini. Semoga nanti kalian mendapatkan hasil yang baik. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pelajaran PAI kali ini kita masih meneruskan bab 7 yang belum selesai. Sebelumnya, mari sama-sama kita membaca basmalah dulu, kemudian membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, semester kemarin kita sudah belajar bab 7, ya isinya tentang zakat, infak, dan sodako. Nah, pada waktu itu kita baru mempelajarinya tentang zakat, ya ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya kemudian juga ada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat yang disebut mustahik, yaitu ada 8 yang semuanya itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kemudian infak, kita juga sudah selesai mempelajari tentang infak. Kalau misalnya memang kalian lupa, boleh kalian baca kembali tentang zakat. Di situ ada zakat fitrah, zakat mal, ya. Terus kemudian siapa saja yang wajib zakat, terus kapan zakat itu dibayar atau diberikan, dan siapa saja yang mendapatkan atau yang berhak mendapatkan zakat. Waktu itu kita sudah menghafalnya, ada fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba saya, gorimin atau orang yang berhutang, fisabilillah atau orang yang sedang berjuang demi agama Allah, kemudian terakhir ibnu sabil yaitu orang yang sedang musafir. Nah, nanti selanjutnya Bu Hera akan menerangkan tentang sodakoh, ya, karena terakhir tentang sodakoh. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas tentang sodakoh. Sodakoh itu pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau terhadap suatu lembaga, baik materi ataupun non-materi. Hukum sodakoh sama dengan hukum berinfak. Bedanya, kalau berinfak itu hanya berupa materi. Kalau sodakoh bisa berupa materi atau non-materi, seperti bisa berupa jasa, ilmu pengetahuan, ya, ataupun pekerjaan kebaikan lainnya, seperti senyum. Ya, ada hadisnya tabassumuka fi wajhi ahika laka sodako. Ya, orang yang senyum di hadapan saudaranya adalah sodako. Nah, jadi sodako itu bukan berupa materi aja, jadi bisa berupa non materi. Itu hadis riwayat Tirmizi. Dan sodako itu bisa diberikan oleh orang mana aja, terutama kaum muslimin yang nantinya insya Allah akan dibalas pahala oleh Allah. Ya, baik orang yang mampu ataupun yang tidak mampu boleh berinfak dan bersedekah sesuai dengan rizkinya yang ada, sehingga kita sudah berbuat kebaikan dan kebaikan itu akan berbalik lagi kepada kita dan juga kita akan mendapat pahala dari Allah. Sebenarnya akan bacakan ayat surat Al-Fatir ayat 29 tentang infak dan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yasluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan melaksanakan sholat
dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak rugi. Maksudnya, ketika kita berinfak atau bersodako, baik diam-diam atau terang-terangan, maka Allah akan memberikan balasannya. Ya, jadi perdagangan yang tidak akan rugi. Ketika kita berdagang sama Allah tidak akan rugi karena Allah akan memberikan kebaikan dan juga pahala untuk orang-orang yang berbuat baik. Ya, sedekah juga menunjukkan pengertian tentang kebenaran keimanan seseorang. Karena dengan sedekah, seseorang tidak hanya meyakini keimanan dalam hati, tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan nyata. Jadi kita beriman kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan memberikan balasan bagi kita yang sudah bersedekah, ya, dengan cara mewujudkannya, mempraktekannya dengan cara memberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 7 yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasa atau amanah, maka orang-orang yang beriman di antara kamu yang menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Jadi jelas banget ya, di Al-Quran surat Al-Hadid itu ketika orang berinfak atau bersedekah, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar. Ya, jadi jangan takut ketika kita berinfak dengan materi, yaitu berupa uang, atau bersedekah dengan berupa uang, atau dengan berupa misalnya kita memberikan mukena, atau kita memberikan baju kepada orang yang membutuhkan, maka jangan takut kita rugi. Karena berdagang dengan Allah tidak akan rugi, dan Allah menjanjikan bahwa kita akan mendapat pahala yang besar. Ya, jadi kita harus melakukan hal tersebut karena memang itu sudah Allah firmankan, sudah Allah menyuruh kita untuk berbuat kebaikan dengan infak dan sedekah. Selanjutnya, pemberian yang dianjurkan dan dilarang. Ya, selain perintah zakat, infak dan sedekah, agama Islam juga menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan suatu kebaikan yang amalan-amalan kebaikan lainnya. Gak hanya infak, zakat dan sedekah saja. Di antaranya yang pertama hibah. Nah, hibah itu artinya pemberian yang diberikan dengan tidak mengharap ganti atau balasan. Sesuatu yang sudah dihibahkan tidak boleh diambil kembali oleh pemberi hibah kecuali hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Jadi, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu disebut hibah. Nah, di situ kita tidak bisa meminta lagi hibah yang sudah kita berikan, kecuali ketika orang tua memberikan suatu kepada anaknya, kemudian orang tua itu perlu, boleh diambil lagi. Tapi kalau kita sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, itu sudah tidak boleh diambil kembali. Itu disebut hibah. Ya, itu amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Yang kedua, wakaf. Wakaf adalah pemberian harta yang bersifat permanen atau tetap untuk kepentingan ibadah atau sosial kemasyarakatan. Misalnya, ada seorang yang kaya, tanahnya banyak, kemudian tanahnya itu diwakafkan untuk dibuatin rumah ibadah. Ya, nah di situ selama rumah ibadah itu berdiri, itu amal jariah, amal kebaikan jariah, pahalanya itu selalu mengalir walaupun orang yang berwakaf itu sudah tiada di dunia, tetap amalnya terus mengalir. Ya. Selanjutnya amal kebaikan yang lainnya adalah fidyah. Fidyah itu menurut bahasa adalah tebusan. Nah, kalau menurut pengertiannya, penebusan yang wajib dilakukan seseorang karena ia tidak dapat melaksanakan kewajiban. Misalnya, seorang yang tidak dapat menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka harus mengeluarkan fidyah. Ya, jadi maksudnya fidyah di sini, contohnya syarat berpuasa itu adalah orang yang sehat. Ketika ada orang tua renta yang tidak sehat lagi, sudah sakit-sakitan, ya dia tidak bisa berpuasa. Jangankan puasa sunnah, puasa Ramadan tuh juga nggak bisa gitu loh. Ya, karena dia memang sudah tidak kuat tubuhnya, sudah renta, sudah sering sakit-sakit. Nah, maka orang tersebut dalam keadaan tidak sehat, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Nah, puasanya itu diganti dengan membayar fidyah. Ya, yaitu fidyah itu mengeluarkan makanan pokok, beras atau makanan yang nanti diberikan kepada anak yatim, fakir miskin. Sebanyak
dia tidak berpuasa, misalnya di bulan Ramadan itu 30 hari dia tidak berpuasa karena memang nggak kuat, maka dibayarkan fidyahnya sebanyak 30 hari. Ya. Selanjutnya ada juga ketika selain pemberian yang dianjurkan, ada juga pemberian yang dilarang. Ya. Amalan yang dianjurkan sebagai kebaikan dan ada juga amalan yang dilarang. Misalnya riswah. Nah, riswah itu dalam bahasa sehari-hari itu sama juga dengan suap. Suap itu sogokan ya, sogokan. Yaitu uang atau barang berharga yang diberikan kepada seseorang atau lembaga agar dapat membantu atau memperlancar usahanya sehingga berhasil mencapai apa yang diinginkan. Dalam praktis sehari-hari, riswah atau suap atau sogokan bisa terjadi pada semua bidang kehidupan masyarakat. Perbuatan ini sangat tercela dan terkutuk sebagaimana sabda Nabi yang artinya Allah melaknat orang yang memberi dan menerima suap dan perantara yang menghubungkan di antara keduanya. Itu hadis riwayat Ahmad. Jadi maksudnya kalau tadi pemberian yang dianjurkan itu selain zakat fitrah, infak dan sodako, yaitu tadi hibah, wakaf, dan fidyah. Nah, ada juga pemberian yang dilarang, yaitu riswah. Riswah itu suap, misalnya kita pengen masuk SMP negeri nih, tapi ternyata nilai kita nggak cukup. Akhirnya ada orang yang menawarkan kita bisa masuk ke SMP negeri dengan walaupun nilainya nggak cukup, tapi dengan harus membayar beberapa juta misalnya untuk bisa langsung masuk ke SMP negeri. Nah, ketika kita melakukan itu, kita mau bayar, maka kita dan orang yang kita bayar itu terkena perbuatan dosa. Itu disebut riswah. Ya. Nah, keduanya itu akan dapat dosa. Orang yang melakukan, orang yang memberi atau menerima riswah atau suap, maka akan berdosa. Ya, jadi semoga kita sebagai orang beriman tidak melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya, terakhir adalah hikmah mengeluarkan zakat, infak, dan sodako. Ya, tujuan dari zakat, infak, dan sodako adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan yang membutuhkan pertolongan. Selain itu juga menyeimbangkan pemanfaatan harta agar harta itu tidak hanya berada di tangan orang-orang kaya. Ya, ibadah zakat, infak, dan sedekah bertujuan untuk membersihkan, mensucikan harta dan jiwa orang yang melakukannya. Harta benda yang dikeluarkan zakat, infak, dan sedekah akan bersih dan terus berkembang sebagaimana Allah janjikan. Jadi ketika kita punya harta, maka sebagian dari harta itu adalah milik orang lain yang harus kita keluarkan berupa zakat, infak, sedekah, atau hibah, atau wakaf, atau fidyah, dan atau amalan kebaikan yang lainnya. Ya, ketika kita mengeluarkan seperti itu, maka insya Allah harta kita akan berkah dan juga akan berkembang, bukannya malah habis, malah berkembang. Dan juga jangan lupa janji Allah mendapat pahala yang besar. Ya, kemudian selanjutnya kita lihat hikmah mengeluarkan zakat, infak, sedekah, atau amalan kebaikan yang lainnya. Yang pertama, mengikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan yang dapat menghantarkan seseorang menjadi orang yang mensyukuri nikmat dari Allah dan untuk mensucikan harta dan dirinya. Jadi ketika kita berinfak, zakat, sodako, dan lainnya, maka kita terhindar dari sifat kikir, pelit, bakhil. Ya, terus juga timbullah sifat dermawan kita dan kita selalu bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya bisa berinfak. Bagaimana dengan orang-orang yang susah yang ingin berinfak? Jangankan berinfak, makan aja susah. Dan juga bisa mensucikan harta dan jiwa kita dengan berinfak. Yang kedua, menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Karena zakat dapat menghilangkan kedengkian, iri hati dalam masyarakat yang menimbulkan kesenjangan sosial dan dapat memicu ketegangan, kecemasan, dan permusuhan dalam masyarakat. Ya, jadi dengan kita berzakat, berinfak, dan sedekah dan pemberian yang lainnya, itu bisa menciptakan ketenangan dalam hati kita dan juga kehidupan kita bisa tentram. Ya, dan karena kita jadi nggak dengki, nggak iri sama orang. Yang ketiga, menjadi dorongan untuk mengembangkan harta benda, baik dari segi mental, spiritual, maupun dari segi ekonomi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 276, Bismillahirrahmanirrahim, Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat.
Artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya, jadi memang Allah menganjurkan bagi orang yang beriman untuk selalu bersedekah, berinfak dan zakat. Ya, bukannya melakukan riba. Riba itu hutang yang berbunga ya. Itu tidak boleh. Yang dibolehkan adalah infak, zakat dan sedekah sehingga harta benda kita bisa berkah dan bisa kita kembangkan dalam segi ekonomi. Nah, selanjutnya yang terakhir, menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan sesama umat manusia serta menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan. Jadi dengan banyaknya orang beriman yang berzakat, berinfak, bersedekah dan memberikan hal-hal kebaikan, maka insya Allah akan tercipta tuh persatuan dan persaudaraan dan tumbuhnya solidaritas. Jadi nggak ada lagi yang susah. Makanya pada waktu zaman Rasulullah itu ada yang disebut baitul mal. Ketika ada orang-orang yang berkecukupan atau memang ada orang yang walaupun dia tidak berkecukupan tapi dia mau berinfak, bersedekah, maka uangnya itu dikumpulkan dalam suatu tempat disebut baitul mal yang nantinya dipergunakan untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan. Sehingga pada zaman Rasulullah pada kala itu tidak ada orang yang susah, tidak ada orang yang tidak makan, semuanya tercipta dengan ketenangan, ketentraman dan adanya solidaritas saling bantu-membantu sesama muslim dan sesama saudara seiman. Ya, jadi sebenarnya kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah memimpin umat Islam dalam keadaan yang jaya, yang tentram, damai dan dalam keadaan ukhuwah Islamiyah saling bantu-membantu. Ya, itu saja dari Bu Hera tentang bab 7. Semoga kalian bisa paham. Jika ada yang nggak paham boleh japri ke Bu Hera. Ya, dan dibaca-baca lagi dari zakat dan infaknya karena Bu Hera menerangkannya langsung dari sedekah. Semoga kalian tetap semangat di kelas 6 ini karena waktu belajar kalian hanya tinggal 3 bulan lagi. Insya Allah kami sebagai guru-guru mendoakan kalian untuk Allah mudahkan dalam belajar. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.